Ya, apa itu? Yang pertama. Apa yang pertama? Jangan sampailah teman-teman melafalkan lam sukun itu dengan bunyi pantulan atau mantul. Indikasi lam sukun memantul apa? Di ujung pelafalan ada tambahan vokal u atau dalam Sunda ya, bila. Nah, itu lam itu sukun, bunyinya kan konsonan. Saya tadi bilang bunyinya konsonan, bil. Jangan lagi ada tambahan le di ujungnya. Nah, ini kenapa ada le-nya? Jangan ada tambahan lagi le. Bile. Bile enggak. Bunyinya konsonan, bil fi. Bil fi, bukan bil fi. Ya. Karena lam kan nggak punya sifat kolkolah. Maka lam jangan sampai pantulkan. Ya, teman-teman mau tahu nggak kenapa lam sukun suka memantul? Mau tahu nggak? Kalau mau tahu saya jelaskan. Saya balik, kita panggil kamera ajaib kita. Mau tahu kenapa sih lam sukun itu sering memantul? Ya, sering memantul. Kenapa? Nih, perhatikan. Kenapa lam sukun itu sering memantul? Ya, karena makhraj lam kita keburu kita turunkan, sedangkan huruf berikutnya belum kita tunaikan. Jadi turunkan lidah al ketika betul-betul melafalkan huruf berikutnya. Contoh, kalau ini turun duluan, bi ashab, saya izin zoom ya. Nih perhatikan. Bi ashabil fi. Tuh, dia fi-nya belum dilafalkan tapi l-nya ini udah keburu turun. Bi ashabil bil. Nah, proses turunnya lidah inilah kalau teman-teman nggak langsung masuk ke fa, ya, atau ke huruf berikut setelah lam sukun, maka pasti ada bunyi le di situ. Bi ashabil fil. Enggak, makanya l-nya ini turun ketika kita melafalkan fi-nya. Bi ashabil fil. Pasti nggak akan ada pantulan. Bi ashabil fil, bil fil. Jangan turun duluan ya. Bil fi. Faham? Jelas? Teman-teman sekalian? Allahu Akbar. Tenang, kita bahas pelan-pelan seperti itu. Ya, sedikit-sedikit. Kita contohkan. Ya, pelan-pelan insya Allah. Baik, kita lanjutkan kembali. Senang belajar Quran? Baca Quran? Seru ya insya Allah? Sip. Lanjut. Nah, banyak orang, ini kan yang kesalahan poin pertama, ini kesalahan yang sangat populer pada lam sukun ya. Nah, saking populernya banyak orang yang berusaha menghindari kesalahan pertama berupa pantulan ini dengan alternatif yang justru menjadi kesalahan yang kedua, yaitu dengan memutus, menjeda suara lamnya. Contoh begini ya, perhatikan. Bi ashabil fil. Nah, itu ya. Oke. Ustadz apa nih? Ustadz kalau hukum mimatik ketemu lam nanti ya. Kita bahas sesuai dengan ayat yang sedang kita bahas dulu ya. Biar nggak nyeclok ya. Oke. Jelas. Kita lanjut dulu, siap? Oke, baik, sebentar. Kita lanjutkan lagi. Mohon maaf. Oke. Perhatikan. Nah, jadi jangan sampai putus suaranya. Ya. Bi ashabil. Nah, antara bunyi al dengan bunyi fi tak boleh ada jeda di antara mereka. Gak boleh ada jarak. Kenapa? Karena huruf lam itu kalau dia putus suaranya nama sifatnya adalah syiddah. Kalau dia tertahan suaranya nama sifatnya syiddah. Sedangkan lam sifatnya nggak syiddah. Lam sifatnya apa, Bang? Bentar ya. Oh, kayaknya lam di sini saya ini ya, filenya belum dimasukin. Nama sifat lam itu adalah tawasud, teman-teman. Ya, tawasud. Tawasud itu artinya dia masih ada aliran suara. Jadi nggak sampai bil fil, kan itu kalau bil itu syiddah, kuat tertahan suaranya. Nah, kalau lam itu dia masih ada aliran suara antara l dengan v-nya. Perhatikan. Bi ashabil fi. Tuh. Bil fi nggak sampai bil fi. Nah, nggak ada jeda. Ya. Faham? Jadi dia nggak ada jeda karena lam nggak punya sifat syiddah, tapi dia sifatnya tawasud.
wa bayna rikhwin wasyadidi lin Umar. Jadi dia nggak ada jeda, nggak boleh ada jeda karena keluar dari sifat dari huruf lam itu tawasud. Kalau terhenti syiddah salah. Ya. Faham? Nah, ini dia dua kesalahan, jangan sampai memantul lam sukunnya bil fi atau putus suaranya. Bil fi, tapi suaranya mengalir tanpa memantul. Ya, mengalir sedikit. Bil fil. Faham? Jelas? Allahu akbar.